Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik ketemu kembali di wadah online kita. Kakak di sini dengan kakak Cherry, sebelah kanan kakak, Ada Kakak Kristi. sebelah kiri kakak, Ada Kak Widya. dan ada kakak Ayu pemain musik kita. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita mau ucapkan janji anak sekolah minggu yang keras dan semangat ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Adik-adik, semua masih bangkit berdiri, siapkan hati dan pikirannya. Kita angkat pujian, kasih Yesus manis dan Indah. yuk mari kakak Ayu. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Takkan terkelilingi amat dalam, takkan terselami amat tinggi, takkan terlampaui. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Luas takkan terkelilingi amat dalam, takkan terselami amat tinggi, takkan terlampaui. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, anak-anak sekolah minggu, Bang harap semuanya sehat-sehat ya. Karena Abang terus berdoa buat kalian semua, supaya kalian semua sehat-sehat, bahagia, dan terus ceria, ya kan? Jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya,
supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk saling mengasihi, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menganggap kita sebagai anak-anaknya, padahal sebenarnya kita nggak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita banyak dosa, karena kita suka marah-marah, suka berbohong, ya kan? Tetapi karena kasih Tuhan besar, maka dosa kita itu tidak dilihatnya, tidak dipandangnya. Kita dilihat oleh Tuhan dengan kasih karunia yang besar. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Allah, ya kan? Nah, oleh karena itu, yang pertama Amang Pendeta mau bilang, mau ajarin sama anak-anak sekolah minggu, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi orang tua kita harus mengasihi kakak, abang, adik-adik kita harus mengasihi teman-teman, tetangga, semua manusia harus kita kasihi. Nah, secara khusus Amang Pendeta mau ingatkan di ayat yang ke-7 nih. Dikatakan begini, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar, ya kan? Jadi buat anak-anak sekolah minggu semuanya, tetaplah berbuat yang benar. Contohnya gini, ketika ada orang yang menyakiti hatimu, kamu tidak membalasnya, karena Tuhan pernah bilang, jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat, ya kan? Nah, tetapi kadang-kadang ketika kita berbuat yang benar, ketika kita tidak membalaskan yang jahat, ada aja orang-orang atau teman-teman yang mau menyesatkan kita. Contohnya begini, ada orang yang ngomongnya kasar nih sama kita, dasar bodoh, contohnya begitu ya, kamu bodoh, begitu ya. Lalu kita nggak balas, kita nggak bilang kamu yang bodoh, kita nggak bilang begitu, ya kan? Kita diem, tenang, nggak balas kejahatan itu. Lalu datang teman kita yang lain bilang, ih, kamu kok mau aja sih dibilang bodoh? Kalau aku dibilang kayak gitu, aku jambak rambutnya, aku cubit tangannya. Contohnya gitu ya. Nah, lalu banyak di antara anak-anak sekolah minggu yang, oh iya ya, kok aku nggak balas ya? Yaudah aku balas deh, aku jambak aja rambutnya, gitu kan? Nah, itu contohnya. Nah, melalui contoh itu, Amang Pendeta mau ingatkan yang di ayat 7 firman Tuhan hari ini. Anak-anakku, janganlah janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, ya kan? Karena apa? Kalau kamu sudah berbuat yang benar, lalu ada orang yang bilang, kamu salah. Nah, itu menyesatkan. Kamu jangan mau disesatkan, kamu jangan mau disuruh balas dendam, kamu jangan mau disuruh berbuat dosa, ya kan? Iya, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Tadi dikatakan Kristus adalah benar, ya kan? Kenapa Kristus adalah benar? Karena Kristus tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tahu nggak sih? Yesus Kristus adalah Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Dia turun ke dunia menjadi rupa manusia, yang adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, menebus dari dosa-dosa kita. Tetapi orang-orang Romawi pada saat itu, apa yang dilakukan kepada Yesus Kristus? Yesus difitnah, dibilang penjahat itu,
penipu itu, begitu ya, penyesat gitu ya, yang menyebarkan ajaran palsu katanya ya. Itu yang pertama, Yesus difitnah. Lalu Yesus juga disakiti. Yesus dipukul, Yesus ditendang, Yesus dicambuk begitu ya. Nah, yang ketiga, Yesus juga dipermalukan. Yesus diludahi, Yesus ditelanjangi begitu ya. Yesus dihina-hina. Nah, yang terakhir, Yesus Tuhan kita dibunuh melalui kayu salib, ya kan? Bayangkan, Dia yang datang dari surga untuk memberi keselamatan, tetapi malah difitnah, disiksa, dihina, dan dibunuh. Tetapi sebelum Yesus mati di kayu salib, apa yang Yesus bilang? Ingat nggak? Ketika Dia di kayu salib, disalibkan, sebelum Dia mati, ingat nggak anak-anak sekolah minggu? Apa yang Tuhan Yesus bilang? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya kan? Bayangkan, Yesus yang sudah dihina-hina, yang sudah difitnah, yang sudah disakiti, tetapi Dia mau mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, maka dari itu anak-anak sekolah minggu, pendeta mau sampai ini. Kalau kamu adalah orang-orang yang benar, yang melakukan perbuatan baik, yang mau mengampuni, mau memaafkan kesalahan orang, tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tetapi ada orang nanti yang bilang mungkin, ih kamu kok mau sih digituin? Kok kamu memaafkan dia sih? Kalau aku sih, udah aku balas. Aku timpuk dia. Aku ambil pakai batu, aku lempar dia. Kan gitu ya? Nah, kalau ada teman kamu yang mengajarin begitu, langsung bilang, nggak boleh begitu. Tuhan Yesus mengajarkan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Gitu ya? Baik, anak-anak sekolah minggu, jadilah orang-orang benar, sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah benar, tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Kita harus mengampuni, kita harus mengajari mereka yang salah, tetapi tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, memberi persembahan, dan juga belajar. Oleh karena itu, biarlah semuanya kegiatan ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat-berkat yang melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Semuanya disiapin persembahannya untuk dimasukkan ke celengan persembahan. Bagi yang celengannya sudah penuh, boleh dikasih ke kakak sekolah minggu dan ditukar dengan celengan yang baru. Ya, sekarang kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi bersama kakak-kakak sekolah minggu kita. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Untuk adik-adik yang belum punya celengan di rumah, boleh minta kembali ke kakak-kakaknya di gereja ya. Dan kalau adik-adik yang sudah terisi penuh ya kak, itu boleh ditukar di gereja, diganti dengan celengan yang baru ya adik-adik ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian dengan beri syukur. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah minggu kita. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu kita. Selamat belajar. Adik-adik, kita mau ke aktivitas. Untuk aktivitas sorong 1, yaitu kelas Batita dan Balita, kelas kakak Ceris, kakak Glory, kakak Nia, dan kakak Gaby. Adik-adik cukup melengkapi wajah teman adik-adik di sini. Di sini ada wajah sedih, ada wajah bahagia. Adik-adik cukup dengan melengkapinya, kemudian dipoto, dikirim ke WA grup orang tua. Begitu ya adik-adik, selamat mengerjakan. Terima kasih. Adik-adik, kita mau ke aktivitas horong 2. Sebelum itu kita angkat pujian dengan KASPH. Oke adik-adik, kembali lagi sama kakak Christine di horong 2. Nah, horong 2 ada kelas siapa aja? Ada kelas Kak Wiwin, Abang Salomo, kakak sendiri, dan kakak Apri. Nah, tugasnya apa? Nanti adik-adik bakal diberikan sebuah gambar, itu social study worksheet. Memang isinya dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita sama-sama belajar bahasa Inggris gitu ya. Pertanyaannya basic ya sebenarnya, kayak jumlah keluarga jumlah orang di keluarga adik-adik, nama ayah, nama ibu. Terus nanti ada mungkin pertanyaannya yang membingungkan, mungkin kayaknya the leader of my family is apa gitu ya. Adik-adik mau pilih bapak, mau pilih mama, terserah, itu kembali ke pilihannya adik-adik. Oke, mungkin segitu aja dari horong 2. Sebelum kita ke horong 3, kita bernyanyi dulu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
kita sudah masuk ke horong 3 adik-adik. Ada Kak Widya, ada Kakak Ida, dan Kak Lina. Nah, untuk aktivitas horong 3 itu ada pertanyaan seperti ini. Nanti kalau nggak jelas kakak akan kasih ini di grup masing-masing ya. Nih, yang pertama adalah tuliskan arti kasih untuk adik-adik itu apa. Nanti kakak punya jawaban sendiri, nanti adik-adik ngisi sendiri jawabannya ya. Yang kedua adalah bagaimana cara adik-adik mengasihi saudara, baik itu saudara di rumah ataupun yang bukan di rumah, baik itu teman-teman atau yang seagama atau tidak ya. Yang ketiga adalah tuliskan ayat yang paling kamu sukai di dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 7. Itu karena nanti akan Amang Pendeta firmannya ini. Oke. Nah, jawaban kakak Kak Widya adalah seperti ini. Adik-adik nanti tolong bentuk hati. Ini menurut kakak arti hati itu apa? Tulus dan suci. Jawaban yang kedua, cara kamu mengasihi apa? Yang satu menolong, yang kedua memberi, yang ketiga berdoa untuk mereka. Nah, yang ketiga, ayat yang paling kakak sukai adalah Yohanes 3 ayat 1. Itu. Jadi adik-adik seperti itu, jangan sama jawabannya seperti kakak. Adik-adik punya jawaban masing-masing ya. Kalau sudah aktivitasnya dikumpulkan ke grup WA masing-masing, ke grup sekolah minggunya, dan kakak mohon sama adik-adik untuk tidak mengirimkan aktivitas lebih dari hari Minggu atau hari Senin supaya bisa di-share sama kakak sekolah minggu. Dari horong 3 cukup sekian, Tuhan Yesus memberkati. Demikian adik-adik ibadah online kita. Kakak-kakak di sini tetap mengingatkan adik-adik di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat kan? Yaitu 1, tetap memakai masker. 2, tetap cuci tangan. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Nah, baik adik-adik, kakak-kakak di sini mengucapkan Selamat Hari Minggu.